Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dedi Saharin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi termodinamika. Langsung saja kita mulai. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan hukum pertama termodinamika. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah kakak jelaskan bahwa hukum pertama termodinamika itu erat sekali kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Jadi ini misalkan nih ada gas. Jadi ini gas akan gas ini kan bergerak di sini. Nah, kalau dia aktif bergerak pada suhu tertentu, maka dia ini memiliki energi dalam ya. Jadi kita tulis di sini energi dalamnya itu U1. Nah, kemudian kan fungsi keadaan pada termodinamika itu selalu dapat dinyatakan dalam keadaan makroskopik seperti ke dalam volume, besaran volume, kemudian suhu dan tekanan. Jadi di sini itu dia punya tekanan P1, keadaan kemudian dia juga volume 1, kemudian T1. Oke. Nah, kemudian ketika ini dipanaskan, kalau dia bendanya dipanaskan artinya dia menyerap kalor ya. Kalor yang diserap itu kita simbolkan dengan delta Q karena dipanaskan, sehingga pasti keadaannya bakalan berubah. Jadi nanti keadaannya akan jadi seperti ini. Dia akan mempunyai energi dalam U2, kemudian dia akan mempunyai bisa saja tekanannya beda, bisa saja volumenya beda. Jadi tergantung jenis prosesnya. Nanti kita bakalan bahas di video berikutnya. Kemudian ada juga T2. Oke. Nah, di sini kalau sesuai dengan gambar yang kakak kasihkan di sini itu volumenya sistem terlihat jelas sekali ya perbedaannya. Nah, jadi karena perubahan volume itu sebenarnya adalah usahanya sistem. Jadi ini nih yang hijau itu adalah usahanya sistem. Oke, jadi apa maksud dari contoh ini? Jadi itu contohnya erat dengan kekekalan energi, di mana panas yang diserap oleh sistem itu delta Q-nya itu sama dengan usaha ditambah dengan delta U. Jadi panas yang masuk itu digunakan untuk melakukan usaha sekaligus untuk mengubah energi dalamnya dari U1 menjadi U2. Berarti ini bisa kita tulis ya, delta Q itu sama dengan W ditambah dengan U2 kurang U1. Jadi perubahan energi dalam U2 kurang U1. Oke, jadi sekarang kita akan bahas nih satu-satu. Apa itu usaha dan apa itu energi dalam. Jadi yang pertama kita akan ke usaha. Jadi usaha. Nah, yang kalian tahu selama ini usaha itu persamaannya apa? Nah, tepat sekali ya. Jadi persamaannya usaha itu adalah yang kalian kenal itu W sama dengan F dikali S ya. Ini juga sebenarnya bisa kita tuliskan bahwa dW itu sama dengan F ds. S itu kan perpindahannya. Nah, kalau kalian lihat sendiri di gambar ini, itu ds itu kan perubahan ketinggian dari tabungnya ya. Nah, kemudian dW di mana apalagi di mana F itu kan sama dengan P dikali A, tekanan dikali luas penampang dikali ds. Nah, perhatikan, luas penampang dikali ds atau perubahan tingginya itu sama dengan perubahan volume. Berarti bisa ditulis dW itu sama dengan P kali P dV. Oke. Nah, jadi supaya ini bisa diselesaikan maka harus diintegralkan. Jadi integral dW itu sama dengan integral P dV, atau W itu sama dengan integral P dV. Jadi dari V1 menuju V2. Oke, jadi ini persamaan untuk mencari usaha sistem. Oke, nah selanjutnya kalau delta U, jadi energi dalam ya, jadi perubahan energi dalam. Energi dalam. Oke, jadi perubahan energi dalam kemarin
kalian sudah pelajari di teori kinetik gas bahwa energi dalam itu persamaannya adalah 3/2 NKT ya, 3/2 NKT. Nah, atau ini bisa kita tulis 3/2 nRT. Nah, tapi ini itu untuk gas monoatomik ya. Jadi persamaan ini itu untuk monoatomik. Nah, jadi kalau misalkan dia diatomik berarti di sini 5/2 ya untuk suhu sekitaran 500 Kelvin, dan kalau lebih dari 1000 kita pakai 7/2 nRT. Nah, jadi N itu kan jumlah molnya nih, kalau sistem tertutup jumlah molnya tetap, kemudian R itu juga konstanta. Jadi energi dalam akan berubah kalau suhunya berubah. Berarti kalau perubahan energi dalam itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi delta U itu bisa kita tulis U2 dikurang U1. Berarti ini sama dengan 3/2 nRT2 dikurang dengan 3/2 nRT1. Nah, sehingga kita peroleh delta U sama dengan 3/2 nR delta T, karena T2 kurang T1. Oke, nah selanjutnya kita ke delta Q. Delta Q itu adalah jumlah panas yang diserap sistem ataupun yang dilepaskan oleh sistem. Nah, jadi kalau kita bahas yang seperti ini, kita harus bedakan lagi menjadi 3 ya. Kakak bagi lagi 3. Ada yang delta Q, jadi delta Q, kemudian ada W, kemudian ada delta U. Oke, nah kapan delta U-nya ini bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif? Oke, jadi delta U kapan nilainya positif, begitu juga W kapan nilainya positif. Oke, kita kasih positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oke, jadi delta Q ini bernilai positif kalau misalkan sistem itu menyerap panas. Jadi dia menyerap panas, dan dia bakalan bernilai negatif kalau sistem ini melepas panas. Melepas panas. Dan untuk W-nya, kapan W-nya itu bernilai positif? Jadi dia itu bakalan bernilai positif kalau misalkan sistem melakukan usaha, lakukan kerja, dan dia bakalan bernilai negatif kalau misalkan sistem dikenai kerja. Oke, dikenai kerja. Kemudian delta U kapan dia bernilai positif? Dia ini bernilai positif kalau misalkan suhunya naik. Jadi kalau suhu sistem naik berarti delta U-nya positif. Kemudian kalau misalkan suhunya turun itu nilai delta U-nya negatif. Oke, jadi nilai delta U-nya negatif. Sebenarnya gampang saja karena kita langsung saja masukkan. Kalau T2 kurang T1-nya positif berarti delta U-nya positif. Berarti itu artinya suhunya naik. Nah, yang perlu juga kamu tahu bahwa itu usaha tergantung sama perubahan volume. Jadi kapan volume sistem tidak berubah berarti usahanya nol ya, karena tidak ada dV-nya. Nah, kalau volume sistem naik itu artinya sistem melakukan kerja, berarti W-nya positif. Kemudian kalau volumenya sistem turun itu artinya sistem dikenai kerja, sehingga usaha sistem negatif. Oke. Terima kasih. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share.